Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian global. Satu demi satu, negara berjatuhan ke jurang resesi. Ekonomi Singapura resmi resesi di kuartal kedua tahun 2020 dengan ekonomi anjlok 41,2% secara kuartalan dan 12,6% secara tahunan. Indonesia diramalkan akan jatuh dalam palung dalam di tengah gejolak berombak besar samudera ekonomi dunia. Pandemi menyadarkan kita akan pentingnya banyak hal, mulai dari menjaga kesehatan diri, sampai bagaimana pentingnya mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di kala pandemi. Dari sini kita sadar bahwa hal-hal kecil mampu memberikan dampak yang besar, bahkan imbasnya bisa terdampak ke segala aspek kehidupan. Satu di antara sekian banyak sektor yang paling besar terkena dampak buruk pandemi, selain kesehatan adalah sektor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di berbagai negara memang tak bisa dipungkiri untuk dihindari. Bahkan negara maju sekalipun tak mampu mengatasi hal ini. Akibatnya, terjadi kemerosotan ekonomi di mana-mana. Dikala orang-orang harus berdiam diri di rumah sebagai upaya pencegahan, tapi ekonomi harus tetap berjalan untuk memenuhi segala kebutuhan pribadi atau bahkan kebutuhan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97%, mengalami selisih pertumbuhan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dikutip dari Tempo.co, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 akan berada dalam fase negatif, dengan perkiraan pertumbuhan minus 5,1% hingga minus 3,5%. Sri Mulyani mengatakan bahwa hal ini terjadi karena adanya penurunan yang cukup tajam di berbagai sektor akibat pandemi COVID-19, mulai dari manufaktur, perdagangan, pertambangan, hingga transportasi. Melihat kondisi ini, Indonesia tengah berada dalam bayang-bayang resesi. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 dan 3 berada dalam fase negatif secara berturut-turut, maka Indonesia resmi berada dalam jurang resesi. Bahayanya, jika hal ini terjadi dan terus berkelanjutan, akan menyebabkan depresi ekonomi. Ya, kamu tidak salah dengar. Bukan hanya manusia yang bisa depresi, tapi ekonomi juga bisa depresi apabila resesi terus berkelanjutan. Maka dari itu, pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terus berada dalam fase positif walaupun angkanya tidak begitu signifikan. Tak bisa dipungkiri jika hal ini terjadi, mau tidak mau, kita akan merasakan dampak buruk dari resesi ekonomi. Salah satunya yaitu tingginya tingkat pengangguran yang akan menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat. Jika tidak terjadi resesi sekalipun, efek domino yang ditimbulkan oleh negara-negara yang sudah resmi mengalami resesi seperti Amerika Serikat, Singapura, bahkan Jerman akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Dengan melihat kondisi yang semakin berisiko ini, mungkin kita bertanya-tanya, lantas apa saja sih langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi ekonomi ini? Hal terbaik yang mungkin bisa kita lakukan adalah menabung dan berhemat diri. Menabung akan mencegah hal-hal lebih buruk ketika terjadi pelemahan ekonomi. Selain itu, mulai dari sekarang kita harus selektif dalam membeli barang yang kita butuhkan sebagai upaya untuk berhemat diri. Perlu kita ketahui bahwa resesi yang terjadi akibat pandemi lebih cepat menghantam negara-negara yang bergantung pada perdagangan global, sedangkan Indonesia dengan kekuatan domestiknya tidak begitu bergantung pada faktor eksternal dan masih berpotensi menghindari hal ini. Selain itu, upaya pemulihan ekonomi Indonesia juga bisa dilakukan dengan dukungan dan pemberdayaan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut sebagai UMKM. Perdagangan dalam ranah nasional akan ikut membantu memulihkan ekonomi yang semakin melemah. Berdasarkan analisis Dekade Economic Financial Consulting tentang Decoding the Economics of COVID-19, bahwa destinasi wisata menjadi bisnis yang paling jatuh, sedangkan kesehatan dan digital menjadi sektor yang potensial di kala pandemi. Adaptasi tentu perlu kita lakukan, terlepas dari sektor bisnis apapun itu. Yang terpenting adalah kita harus berusaha memulihkan keadaan ekonomi sambil berupaya memutus rantai pandemi.
Indonesia tentu bukan negara yang miskin akan sumber daya. Kekayaan alam yang melimpah dan tenaga kerja yang banyak mampu menjadi peluang yang sangat besar bagi Indonesia. Maka ketika ekonomi mulai pulih setelah masa pandemi, tugas kita adalah menggunakan sumber daya itu dengan sebaik-baiknya. Indonesia nggak miskin kok. Negeri kita ini kaya akan sumber daya. Hanya saja, masing-masing dari kita belum mampu mengelolanya secara baik, sehingga tidak sedikit yang malah dikuasai oleh asing. Untuk mengakhiri pandemi ini, kita harus bersama-sama dengan pemerintah mendukung kebijakan new normal dalam setiap kegiatan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Maka jika pandemi ini berakhir, kita harus mengembangkan potensi sumber daya yang ada untuk mengubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.